Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, saya pada sore hari ini menggantikan Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Abu Haidar, dan kajian saya temanya adalah bagaimana agar kita wafat di atas tauhid. Karena wafat di atas tauhid itu cita-cita setiap muslim. Kenapa? Karena orang yang wafat di atas tauhid banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaannya. Apa itu? Yang pertama, orang yang wafat di atas tauhid itu sudah mendapatkan jaminan surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Lihat, ya, di sini Rasulullah SAW menjamin siapapun dia yang wafat di atas la ilaha illallah dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah, maka dia sudah dapat jaminan masuk surga. Yang kedua, dosa-dosanya akan digugurkan. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau kamu datang membawa sepenuh bumi dosa, kemudian kamu bertemu yaitu meninggal dunia dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan juga. Bayangkan. Tapi orang yang wafat dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, sebanyak apapun dosa yang ia lakukan, maka sebanyak itu pula ampunan yang akan Allah berikan. Allahu Akbar. Itu menunjukkan betapa nikmatnya orang yang wafat di atas apa? Tauhid. Kita khawatir kalau kita wafat di atas syirik. Karena orang yang wafat di atas syirik itu dijamin gak bakalan masuk surga. Allah haramkan orang yang musyrik itu untuk masuk surga. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah itu berbuat syirik, maka Allah haramkan ia untuk masuk ke dalam surga dan tempatnya di neraka. Tuh lihat. Jadi orang yang wafat di atas syirik itu ternyata haram masuk neraka, masuk surga. Bahkan sekali-kali orang yang wafat di atas syirik itu tidak akan diangkat dari api neraka selama-lamanya. Beda dengan orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Kalaupun ia masuk neraka tidak akan lama, maksudnya tidak akan selamanya. Ada waktunya. Suatu ketika Allah akan angkat ia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah,
orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Tuh lihat, ya. Orang yang mentauhidkan Allah itu walaupun dia harus masuk neraka, akhirnya ke surga. Suatu ketika ia akan diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Bagaimana supaya kita wafat di atas tauhidullah jalla wa ala. Ini yang kita pikirkan. Ya. Bagaimana dong caranya? Nah, cara yang pertama, agar kita wafat di atas la ilaha illallah, maka kita harus betul-betul mengkaji dan mempelajari tentang tauhid. Ya. Kemudian kita mengenal pernak-pernik syirik. Apa sih tauhid? Apa sih macam-macamnya tauhid? Bagaimana sih syirik? Bagaimana warna-warninya syirik? Harus tahu. Bagaimana kita akan selamat dari syirik kalau kita tidak tahu, Pak? Kalau dahulu Hudzaifah ibnu Yaman berkata apa? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, fakuntu as'aluhu 'anil syarr. Dahulu tentang kebaikan. Adapun aku bertanya tentang keburukan, karena aku khawatir apabila aku jatuh kepada keburukan. Maka harus kita pelajari tauhid syirik, tauhid syirik. Mempelajari tauhid syirik itu nggak cukup 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak, seumur hidup. Iya. Memang sih kalau kita belajar kitabut tauhid setahun 2 tahun selesai, kelar. Tapi masalahnya kita bisa nggak mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Bisa nggak kita betul-betul mengaplikasikan tauhid itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini membutuhkan kekuatan. Makanya ini yang pertama, wajib kita belajar apa? Tentang apa? Tentang tauhid. Wajib tentang apa? Tentang syirik. Oleh karena itulah lihat para nabi dan rasul yang pertama kali didakwakan apa? Tauhid. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, demikian pula para qabilah untuk mengutus para sahabat ke qabilah-qabilah. Ternyata yang Rasulullah wasiatkan kepada dai-dainya itu tauhid dulu. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ila an yuwahhidullah." Sesungguhnya engkau hai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu sampai mereka mentauhidkan Allah. Ada tidak nabi yang memulai dakwahnya dari politik? Nggak ada. Nggak ada Pak rasul yang memulai dakwah dari ekonomi. Nggak ada. Semua nabi, semua rasul yang pertama kali mereka mulai apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Iya tidak? Iya. Kenapa? Karena itu kunci diterimanya amal. Amal sebesar apapun kalau tidak bertauhid percuma. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan seluruh amalanmu. Makanya akhwat Islam, kenapa para nabi yang pertama kali didakwahkan tuh tauhid dulu, karena memang itu pondasi amal. Seseorang tidak akan bisa beramal tanpa tauhid. Kenapa seseorang beramal soleh? Karena ia tahu ada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan balasan siksa dan neraka. Karena ia yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang maha kuat, yang maha berilmu, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga tauhidnya itulah akan menimbulkan apa? Amal. Makanya penting ya akhi, belajar tauhid.
Ya, kitab tauhid sudah dipelajari belum tuh? Ushul Tsalatsah kita pelajari, kitab tauhid kita pelajari. Iya. Fathul Majid syarah kitab tauhid kita pahami betul-betul. Kemudian kita pahami juga tentang syirik, warna-warninya, apa sih syirik kecil, apa macam-macamnya, apa tanda-tandanya, bagaimana kejangkitan kalau kita terkena penyakit syirik kecil itu. Nah ini ya akhwal Islam, kalau orang nggak paham tentang syirik, ria. Kadang banyak masyarakat kita itu Pak ya, dia kalau sholat duha niatnya apa coba? Niat yang paling utamanya ya pengen dapat rezeki. Iya tidak? Iya. Padahal kan kalau niat seseorang ketika dia niatnya karena Allah, yang kedua niatnya bukan karena Allah, berarti ia jatuh kepada syirik tidak? Ia jatuh kepada kesyirikan ya akhwal Islam. Kalau ternyata niatnya itu bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman. Jadi ini yang pertama. Pelajari tauhid, pelajari apa? Syirik. Yang kedua, agar kita wafat di atas syirik, yaitu kita selalu mengkhawatirkan diri kita jatuh kepada syirik. Selalu kita ini khawatir jangan sampai jatuh kepada syirik. Sebab kalau kita merasa aman, insya Allah iman saya udah kuat kok, yakin gak bakalan jatuh kepada syirik. Wah Pak, kalau sudah mulai aman dan kalau sudah merasa aman itu rata-rata nanti akan jatuh kepada sikap apa? Meremehkan. Kalau sudah meremehkan, tandanya dia akan jatuh. Nabi Ibrahim saja ya akhwal Islam ya. Nabi Ibrahim tidak merasa pede, tidak merasa aman. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku untuk menyembah berhala. Makanya dalam kitab tauhid ada bab al-khauf minasyirk. Bab takut untuk jatuh kepada syirik. Kenapa penting kita merasa takut untuk jatuh kepada syirik? Karena ketika kita takut kita akan berhati-hati. Ya tidak? Iya. Tapi kalau kita tidak merasa takut, kita tidak akan hati-hati. Makanya disinilah ya akhwat Islam, kita tumbuhkan rasa takut kepada syirik dengan mengetahui bagaimana bahaya syirik. Ketika kita mengetahui bahaya syirik, maka pada waktu itu akan muncul takut dan khawatir kepada syirik. Apalagi Rasulullah mengabarkan kesyirikan dalam umat Islam ini, kata Rasulullah, akhfa min dabibin naml, lebih tersembunyi daripada langkah semut. Bayangkan. Iya. Kesyirikan dalam umat Islam ini, kata Rasul, lebih tersembunyi dari langkah semut. Gak kerasa. Makanya Rasulullah SAW sangat khawatir itu ya, yang namanya riya itu ya. Kata Rasulullah SAW, ya inna mimma akhsha alaikum, di antara perkara yang aku khawatirkan banget atas kalian, bahkan lebih aku khawatirkan daripada Dajjal. Apa itu kata Rasulullah SAW? Riya, syirik kecil. Tuh lihat Rasulullah aja khawatir, maka kita juga harus jangan khawatir, jangan merasa aman, karena merasa aman dari makar Allah termasuk dosa besar juga. Allah berfirman, ya afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun aw amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul kafirun. Allah mengatakan, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir. Makanya kita jangan merasa aman. Saya sih aman insya Allah, gak bakalan jatuh pada syirik Pak. Rasulullah SAW saja merasa tidak aman kepada para sahabat loh. Di akhir hayat Rasulullah SAW 5 hari sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW memperingatkan jangan mengambil kuburan sebagai masjid.
Kata Rasulullah SAW, ala fala tattakhidhu qabri ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Juga Rasulullah bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Mereka mengambil kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ya. Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat di akhir hayat. Saya mau tanya sama antum, siapa yang lebih kuat imannya, kita atau para sahabat? Siapa yang merasa saya imannya lebih kuat dari sahabat, Ustaz? Hah? Siapa yang berani ngacung? Nggak ada yang berani kan? Semua kita. Lah, kalau sekali bersahabat saja Rasulullah SAW masih khawatir, bagaimana kepada kita? Makanya kita jangan merasa aman dari makar Allah. Jangan merasa aman. Ya, kita tidak akan terkena penyakit apa? Syirik. Kita akan selamat dari makar Allah. Jangan. Iya. Nah, ini yang kedua. Agar kita wafat di atas la ilaha illallah. Apa itu? Kita harus mengkhawatirkan diri kita dan merasa takut untuk jatuh kepada syirik. Sehingga dengan seperti itu menjadikan kita waspada. Hati-hati betul. Ya, mau berbicara sesuatu, nah, astagfirullah, ini syirik nggak ya kira-kira ya? Ya, mau ngomong sesuatu takut mengandung kesyirikan, ini khawatir. Ya, nah ini ya akhwal Islam. Yang ketiga, supaya kita tidak jatuh kepada kesyirikan, supaya kita wafat di atas la ilaha illallah, yaitu ya akhi, jangan membiasakan diri menyelisih perintah Rasul. Karena membiasakan diri menyelisih perintah Rasul itu menyebabkan akhirnya kita suatu ketika akan diseret kepada syirik. Dalilnya dalam surat Al-Ahzab. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab itu, saya lupa suratnya surat berapa ya. Allah berfirman begini, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Itu surat Al-Ahzab bukan? Ada yang tahu nggak di sini? Nggak ada yang hafal? Nggak ada? Atau baru dengar? Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah waspada orang-orang yang suka menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Lihat, Allah mengatakan hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Imam Ahmad berkata, al-fitnatu hiya syirk. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu syirik. Seseorang sengaja menyelisih perintah Rasul, lalu Allah jadikan hatinya itu condong kepada kesyirikan. Tuh, lihat, ngeri kan? Mengerikan. Iya. Kalau orang sengaja menyelisih perintah Rasul, udah tahu ini perintah Rasul, diselisih. Kalau sekali-kali karena ngikutin hawa nafsu kemudian taubat, Allah maafin Pak. Saya yakin kalau seperti itu semua kita pernah melakukannya. Iya, karena Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah jatuh kepada dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya akhwal Islam, jangan biasakan. Hati-hati, jangan kita anggap apa-apalah saya berbuat maksiat, kan yang penting mati di atas tauhid. Iya, kalau saya berbuat maksiat insya Allah dan saya wafat di atas tauhid, kan kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa saya sebesar apapun, bukan? Kita katakan, emang kalau kamu berbuat maksiat terus, kamu yakin wafat di atas tauhid? Yakin? Gak mungkin.
Orang yang terus-menerus suka memaksiati Rasul, menyelesaikan perintah Rasul, itu lama-lama dia akan diseret kepada apa? Kufur, Pak, kepada syirik. Ya. Makanya para pelaku maksiat itu lihat saja, semakin lama semakin jauh dari ketaatannya kan? Semakin lama semakin jauh kepada ketaatan. Kalau semakin jauh dari ketaatan, lebih dekat kepada kekufuran. Pasti itu. Makanya hati-hati, akhi. Iya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika memberikan sebuah faidah menafsirkan firman Allah, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Lihat, Allah mengatakan apa? Wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali siapa? Lelaki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Kenapa Allah mengatakan begitu? Lelaki berzina atau lelaki musyrik? Kata beliau, ini menunjukkan bahwa hubungan zina dengan syirik itu dekat. Di suatu waktu, di suatu tempat, apabila tersebar kesyirikan, pasti di situ tersebar perzinahan. Dan kalau tersebar di situ perzinahan, pasti tersebar di situ kesyirikan, pasti itu. Makanya ya akhwat Islam, subhanallah, ya ini faedah yang agung sekali yang dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ya. Para ulama dari ayat itu mengambil sebuah kaidah, kata mereka apa? Al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kekafiran. Ya. Maka hati-hati, waspada. Jangan sampai kita menyelisih perintah Rasulullah. Ya, terbiasa menyelisih perintah Rasul tuh nggak bagus, akhi. Jangan biasakan diri kita menyelisih perintah Rasul. Udah tahu itu riba, tinggalkan. Sudah tahu kita itu haram, segera tinggalkan. Itu seorang mukmin. Karena moto seorang mukmin itu sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Itu moto seorang mukmin. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini cara yang keberapa? Yang ketiga, supaya kita wafat di atas apa? Tauhidullah jalla wa ala. Di atas la ilaha illallah. Cara yang ketiga, yang ketiga. Yang keempat, ya agar kita wafat di atas la ilaha illallah. Apa itu? Banyak-banyak berdoa. Minta kepada Allah supaya kita dipalingkan dari kesyirikan. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya akhi, ya. Hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Rasulullah SAW mengatakan dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari, man qala, siapa yang mengucapkan, ya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Orang yang mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tahu, dan aku memohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang aku tidak tahu. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini, dia akan terlindung dari syirik kecil maupun syirik besar. Iya, dia akan terlindung dari syirik kecil maupun syirik apa? Besar. Siapa yang hafal? Hafal nggak? Nggak hafal? Ya Allah. Ini hafal? Hafal, coba. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi. Hah? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ada yang hafal?
Oh, ini berjenggot pasti hafal nih. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi yang hafal? Hah? Nggak hafal? Hafalin. Ini doa penting ini. Ya. Karena Rasulullah mengatakan orang yang mengucapkan doa ini dia akan terpelihara atau terlindung dari apa? Syirik kecil maupun syirik besar. Penting itu. Ya. Nah, ini sering-sering kita berdoa seperti itu, akhi. Minta kepada Allah perlindungan daripada berbuat syirik. Ya. Ini cara yang keberapa? Cara yang keempat, supaya kita wafat di atas apa? Tauhid. Ya. Supaya kita mengucapkan la ilaha illallah. Cara yang kelima, agar kita wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhidullah jalla jalaluhu, yaitu berteman dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadikan teman-teman akrab kita, jadikan teman-teman yang di sekeliling kita, di sekitar kita yang kita curhat sama dia, sama curcol sama dia, ya, yaitu orang-orang siapa? Yang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena efek teman tuh pengaruhnya besar sekali. Manusia itu makhluk sosial. Ya bukan sosial ya, tapi sosial. Artinya manusia itu ya butuh kepada orang lain dan dia akan terpengaruh oleh teman. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya yang sahih masalah teman. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Hendaklah seseorang itu melihat dengan siapa dia berteman. Penting. Ya. Kalau antum teman akrabnya orang yang berbuat syirik, lama-lama terpengaruh, Pak. Lihat tuh Abu Thalib, tahu Abu Thalib paman Rasulullah SAW. Padahal Abu Thalib itu yakin banget loh, Islam itu benar. Sampai Abu Thalib itu bersyair tentang kebenaran Islam. Tapi gara-gara teman wafatnya di atas kufuran. Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasulullah pun datanglah. Ternyata di sisi Abu Thalib ada siapa? Abu Jahal, sama satu lagi Rabi'ah bin siapa gitu, saya lupa. Rasulullah bersabda, ya am, qul la ilaha illallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Atarghab an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama bapak kita, Abdul Muttalib? Rasulullah mengulangi lagi, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal ngulangin lagi. Akhirnya Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan memilih untuk wafat di atas agama nenek moyangnya. Gara-gara apa? Teman. Iya. Makanya teman itu penting. Berapa banyak ya akhwal Islam azan ya Allah wa yakum orang-orang yang masuk neraka gara-gara teman. Di dalam surat Al-Furqan ayat 26 kalau nggak salah, Allah berfirman tentang penyesalan penduduk api neraka. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Penduduk api neraka ini berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Tuh kan nyesel. Gara-gara apa? Gara-gara teman dia masuk neraka. Makanya penting. Allah melarang kita mengambil teman akrab dari selain muslim. Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum.
Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil bitonah dari selain kalian. Apa itu bitonah? Bitonah itu kata para ulama, teman yang selalu memberikan nasihat, wejangan, yang selalu akrab dengan kita, di sekeliling kita, itu bitonah namanya. Allah melarang. Ya, ini kok teman akrabnya orang musyrik, gimana coba? Makanya ya akhi, kalau kita ingin wafat di atas la ilaha illallah, hendaknya berteman akrab dengan siapa? Dengan orang yang mentauhidkan la ilaha illallah. Dan keuntungannya ajib, Pak. Kalau kita temannya orang-orang mentauhidkan Allah, kita wafat disolatkan sama mereka. Masya Allah. Kata Rasulullah apa? Siapa yang disolatkan oleh 40 orang semuanya mentauhidkan Allah, kelak ia akan mendapatkan syafaat. Sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak. Dan ini Masya Allah, nanti di hari kiamat pun nanti orang-orang teman-teman yang mentauhidkan Allah itu akan membantu kita juga. Kata Rasulullah, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, lalu mereka pun kembali kepada Allah. Lalu mereka berkata, Ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Wahai Allah, teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, yang dahulu mereka berpuasa bersama kami, mengapa engkau masukkan ke dalam api neraka? Terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari api neraka. Akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar. Silahkan kalian pergi ke neraka. Dan ambil teman-teman kalian yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Maka teman-temannya pun datang, diambilnya teman-temannya dari api neraka. Masya Allah, Pak. Ini nikmat banget punya teman-teman yang mentauhidkan Allah itu. Makanya ya, kalau kita ingin wafat di atas tauhid, hendaknya kita berteman dengan apa? Dengan orang-orang yang bertauhid. Artinya teman-teman akrab kita yang kita memang akrab dengan mereka. Setiap harinya kita berteman dengan mereka. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Jalla Jalaluhu. Iya. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, agar kita wafat di atas la ilaha illallah, yaitu kita harus berlepas diri dari kesyirikan, baro. Kita harus apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan semua yang berbau kesyirikan. Berlepas diri semua dari kesyirikan, Pak. Karena itu merupakan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nabi Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'budun min dunih. Ya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apakah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri itu bukan hanya hati kita benci, Pak. Ini pertama. Jadi yang namanya barok, berlepas diri itu pertama hati kita harus benci. Ini yang pertama. Kalau kita melihat orang berbuat syirik, benci hati kita, nggak suka. Yang kedua, meninggalkan semua yang sifatnya itu berbau syirik. Kalau misalnya ada simbol-simbol sesuatu yang disembah selain Allah, tinggalkan. Ya. Kalau misalnya antum pakai beli jam tangan, tapi kok di jam tangan ada simbol salib, waduh, jangan diambil. Kita harus mengingkari. Apa ini? Iya. Hati kita harus barok, berlepas diri. Pokoknya kewajiban kita, Pak, berlepas dari semua kesyirikan, semua kekafiran. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tahu tidak, Pak? Perayaan tahun baru bulan Januari itu. Kenapa sih kok? Iya. Mereka itu merayakan tahun baru di bulan Januari.
Januari itu sebetulnya Pak, nama daripada salah satu dewa, namanya Dewa Janus. Jadi mereka merayakan itu dalam rangka merayakan kelahiran Dewa Janus. Nah itu kan kesyirikan tidak? Jelas itu kesyirikan ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita berlepas diri. Pokoknya semua yang di situ ada simbol-simbol peribadahan kepada selain Allah, lepas diri. Saya berlepas diri, saya tidak mau. Sebab kalau hati kita tidak berlepas diri dari kesyirikan, hati-hati. Kalau hati kita tidak mengingkari kesyirikan, ini sangat bahaya besar, Pak. Kalau Rasulullah SAW bersabda begini, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan apa? Tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan apa? Lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hatinya. Ya, dan itu selemah-lemahnya iman. Artinya, kata para ulama, kalau dia sudah tidak mengingkari lagi, dia jatuh kepada dosa. Kalau antum melihat maksiat, tapi hati antum tidak mengingkari, hati antum malah menikmati, dosa apa? Dosa. Lihat perempuan, you can see, bukannya hati mengingkari malah dinikmati, Masya Allah. Dosa apa? Dosa. Iya. Maka kalau kita melihat kesyirikan, hati kita tidak mengingkari, bahaya, musibah. Kalau hati kita sudah tidak lagi mengingkari kesyirikan, makanya ya akhi, barok, kita harus berlepas diri. Makanya Allah mengatakan, ya faman yu'min billah dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Terus? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Tidak ada paksaan dalam agama. Iya. Telah jelas petunjuk ya daripada kesesatan. Maka siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat. Di sini Allah tidak hanya mengatakan beriman kepada Allah saja, Pak, tapi harus disertai dengan apa? Kufur kepada togut. Togut itu apa? Togut itu setiap yang disembah selain Allah. Togut itu apa? Togut itu setiap hamba yang melampaui dirinya, batasan dirinya sebagai hamba. Orang yang disembah selain Allah togut. Ya. Orang para dukun togut. Kenapa? Karena mereka sudah melampaui batasan diri mereka sendiri sebagai seorang hamba. Orang yang membuat undang-undang selain undang-undang Allah dan Rasulnya dengan keyakinan bahwa ini sesuatu yang setara dan bahwa Allah menghalalkannya, bisa togut dia itu. Karena sudah melampaui batas. Makanya ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, kita harus kufur kepada togut. Kita harus kufur kepada semua yang disembah selain Allah. Jika kita tidak lakukan itu, saya khawatir kita akan wafat di atas ya kesyirikan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini yang keberapa? Yang keenam. Apa yang keenam itu? Berlepas diri dari kesyirikan dan semua simbol-simbol kesyirikan. Semua simbol-simbol kesyirikan kita harus berlepas diri, jauhi, harus kufur kepadanya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, yang ketujuh, supaya kita wafat di atas la ilaha illallah. Ya, yaitu ya akhwan Islam, azani Allah wa iyyakum, kita ya berusaha semaksimal mungkin
membiasakan amalan soleh, membiasakan beramal soleh, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan baca Quran, biasakan sholat tahajud, biasakan amalan-amalan yang wajib, apalagi kalau yang wajib harus betul-betul kita jaga betul. Iya. Sebab ya akhwal Islam, kalau kita tidak membiasakan kebaikan, tidak membiasakan ketakwaan, kita tidak membiasakan amalan soleh, saya malah nanti kebiasaannya selain itu. Wallah. Orang yang nggak biasa baca Quran biasanya akan biasa baca koran. Orang yang nggak biasa sholat tahajud biasanya ya lebih senang begadang. Lihat orang yang suka begadang mau sholat tahajud, rata-rata nggak tahajud, Pak. Iya. Orang yang tidak membiasakan zikir kepada Allah, akhirnya ingatnya bukan kepada Allah, ingat kepada selain Allah. Nah, kalau kita sudah ingatnya kepada selain Allah terus, ingat kepada mainan, ingat kepada si dia dan yang lainnya, wah, ini bahaya. Iya. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan setan sebagai teman yang akan menemani dia. Tuh, dia. Biasakan kebaikan. Kalau kita tidak membiasakan ketaatan, kita akan membiasakan kepada kemaksiatan. Nah, inilah 7 perkara ya akhwat Islam, insyaallah. Apabila kita lakukan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diwafatkan di atas la ilaha illallah. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan. Kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya enggak? Allah. Saya memperoleh sepeda motor sebagai hadiah dari membeli rumah secara angsuran riba ke bank. Ada kemungkinan motor tersebut berasal dari cashback pengajuan KPR. Apakah sepeda motor tersebut haram bagi saya? Antum beli rumah secara angsuran riba, itu saja sudah kena laknat. Kemudian dari beli rumah itu dapat hadiah motor, berarti anaknya riba. Sesuatu yang bercabang dari riba ya haram, Mbak. Iya. Maka dari itu hati-hati. Ingat, 1 dirham riba kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina. Jadi riba itu berat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana dong Ustadz, saya sudah kadung membeli rumah secara angsuran. Ya, kalau saya jual lagi otomatis menyebabkan orang lain jatuh kepada riba. Terus gimana? Ya udah, solusinya segera secepatnya bayarin. Ya, secepatnya untuk dilunaskan. Ya. Bagaimana kebiasaan menonton TV seperti drama seri India yang sering ada sesembahan mereka yang disebut dengan dewa? Oh, ini bahaya banget, Pak. Sebab kalau antum sudah keasikan begitu, antum hatinya sudah tidak mengingkari lagi. Iya. Ketika hati sudah tidak mengingkari kesyirikan, sudah saya sebutkan tadi, ini sudah bahaya besar. Sudah sangat bahaya. Makanya melihat film-film yang di situ berbau syirik, hukumnya haram. Haram. Iya. Maka dari itulah antum daripada nonton sinetron, ngapain sih, nggak ada manfaatnya, ya kan? Mendingan juga nonton Roja TV. Iya. Mendingan juga baca Quran. Ya kan? Mendingan pergi ke pengajian majelis taklim. Tapi emang susah, Pak. Kalau udah keasikan tuh yang susah. Ya, kalau antum belum kecanduan sih enak aja, insya Allah sih mudah untuk meninggalkan. Tapi masalahnya udah kecanduan.
Udah asyik banget nih film, aduh udah di hati saya deh, film kesayangan gitu kan. Maka yang seperti ini harus ada perjuangan, harus. Coba kamu setiap nonton film dosa terus gimana? Iya, kesyirikan yang ada di film itu kita tonton dan kita pun tidak mengingkarinya. Wala haula wala quwwata. Mungkin di awal nonton kita mengingkari, wah ini haram, ini syirik. Besoknya nonton lagi, masih mengingkari. Besoknya nonton lagi, masih mengingkari. Besoknya mulai tipis itu pengingkarannya. Itu lama-lama tim. Hatinya sudah tidak mengingkari. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian. Ya, haram hukumnya nonton seperti itu. Ustaz. Mohon nasihat untuk ibu saya. Alhamdulillah ibu saya baru saja dapat hidayah, tapi beliau sekarang takut dosa-dosanya tidak diampuni, hingga sering jatuh sakit dan tidak semangat dalam hal duniawi. Bilang, Mah, jangan sampai bersuudzon sama Allah. Allah itu pasti mengampuni seluruh dosa. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jangan khawatir, asal kita taubat dengan sungguh-sungguh bertaubat, Allah pasti ampuni dosa kita. Kalau kita suudzon, jangan-jangan Allah nggak ampuni dosa saya. Suudzonnya kita kepada Allah saja sudah dosa. Itu termasuk dosa besar. Iya. Coba sampaikan itu kepada ibu. Yakinkan, asal kita taubat kita dengan taubat yang nasuh, pasti Allah ampuni dosa-dosa kita. Biiznillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz tentang masalah makanan-makanan yang mungkin pada hari ini mungkin banyak subhatnya Ustaz. Maaf, dalam hal umpamanya makanan-makanan yang kita belum tahu kehalalannya, atau alat-alat sehari-hari kebersihan kita yang mungkin kita belum tahu kehalalannya. Bagaimana Ustaz sikap kita terhadap makanan atau alat-alat kebersihan seperti pasta gigi atau sabun gitu Ustaz? Iya. Baik, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita merasa ragu, ini halal apa haram, maka pada asalnya kita tidak boleh haramkan dulu. Namun kata para ulama, termasuk sikap waro adalah meninggalkan segala sesuatu yang masih diragukan haram atau halalnya. Jadi kalau kita tahu ini saya ragu nih, halal apa haram ya, maka kita tidak boleh haramkan dulu, karena tidak boleh mengharamkan dengan perkara yang meragukan. Tapi kita pun jangan konsumsi dulu sebagai waroknya kita. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, waro itu artinya meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan akan merusak akhirat kita. Nah, sementara kita tidak tahu ini halal apa haram, dan dikhawatirkan ini kalau ternyata haram bisa merusak akhirat saya, dan ini namanya syubhat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang menjauhi syubhat, sungguh ia telah mensucikan diri dan kehormatannya. Jadi kalau masih ragu, mendingan tinggalin, Pak. Mendingan apa? Mendingan tinggalin. Kalau antum masuk ke restoran muslim, kalau restoran muslim antum nggak usah nanya-nanya ke orangnya, ini halal apa haram, nggak usah nyusahin tuh namanya. Ya, kalau kita tahu ini seorang muslim, ya sudah, pada asalnya seorang muslim itu sembelihannya apa? Halal. Udah bismillah, baca bismillah aja. Iya. Sebagai disebutkan dalam hadis, bahwa Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inna qauman
hadithi ahdin bi kufrin ya'tunana bilahmin la nadri adzukira rasmullah fi amla. Wahai Rasulullah, ada suatu kaum yang mereka baru masuk Islam dan mereka memberikan hadiah kepada kita daging ya Rasulullah, dan kita tidak tahu mereka baca bismillah apa enggak. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, baca bismillah, makanlah. Maksudnya apa? Maksudnya karena dia seorang muslim pada asalnya apa? Halal. Maka bacalah bismillah, makan. Itu Pak. Jadi kalau kita tahu nih restoran muslim, ya udah bismillah aja. Tapi kalau kita tahu ini restoran bukan muslim, bukan muslimnya siapa? Ahli kitab. Nah sekarang kita lihat ahli kitab di Indonesia siapa? Nasrani. Baik, orang Nasrani di Indonesia biasanya mereka baca bismillah nggak kalau menyembelih? Faham nggak? Kalau nggak faham, kebanyakan nggak tahu. Ya berarti kita hati-hati. Ya, makanya ya akhwat Islam, kalau restoran Yahudi, insya Allah kalau Yahudi sembelihannya halal Pak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan sembelihan ahli kitab untuk umat Islam. Dan orang Yahudi itu Pak, dalam masalah sembelihan itu ekstra ketat. Mereka itu kalau menyembelih selalu membaca bismillah. Beda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani banyak yang gak paham. Iya. Ikhwata Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Nah ini, jadi ini patokan-patokan yang harus difahami ya dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam supaya kita meninggal dalam tauhid pada Allah, yang pertama mengenal tauhid dan macam-macam syirik Ustaz. Iya betul. Yang saya tahu Ustaz, mengenal tauhid itu kan ada 3 tauhid Ustaz ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah sama asma wa sifat. Betul. Nah, kalau saya pernah baca kaum musyrikin Mekah itu kan memang mengenal Allah juga Ustaz ya. Dari sisi tauhid dia percaya bahwa Allah itu ada Ustaz ya. Cuman dia tidak mengimani. Nah, artinya kewajiban kita ini sebenarnya harusnya tauhidnya sedalam apa gitu Ustaz? Iya. Harus sedalam apa? Sedalam-dalamnya Pak. Iya. Karena seorang mukmin sudah saya sebutkan tadi tidak akan pernah merasa selama-lamanya bahwa tauhidnya sudah hebat. Enggak boleh seorang muslim berkata tauhid saya sudah mantap. Insya Allah nggak bakalan jatuh syirik. Wah ini berarti itu tauhidnya ya dalam bahaya. Tidak ada satupun sahabat yang merasa imannya seperti iman Jibril dan Mikail. Ibnu Ami Mulaika berkata, adraktu aksar min salatina sahabiyan, ma minhum yaqul imani ka imani Jibril. Aku mendapatkan lebih dari 30 sahabat. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan iman saya sudah seperti iman Jibril. Nggak ada. Makanya kita belajar tauhid terus selama hayat di kantong badan. Karena masalahnya kita tidak pernah pede, tidak pernah kita yakin bahwa tauhid saya sudah benar gitu loh. Ya. Nah ini. Jadi kalau berbicara masalah sedalam-dalamnya Pak, nggak ada batasnya Pak. Sampai kita wafat di atas la ilaha illallah. Sampai kita wafat di atas tauhid, baru kita selamat. Alhamdulillah. Paham Pak? Alhamdulillah. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya mau tanyakan, kan kemarin di Anafi Ustadz menyatakan bahwa kalau kita menjual barang bukan milik kita haram. Seharusnya barang kita beli dan kita jual lagi. Kalau kita seandainya bekerja sebagai marketing perumahan syariah, otomatis kan kita nggak beli rumah itu, tapi kita ada rumah yang mau dijual, kita tawarkan. Itu hukumnya termasuk haram atau tidak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan kenceng-kenceng Bu. Kalau marketing itu namanya sama dengan apa? Agen.
berarti dia sebagai wakil. Ya. Adapun wakalah, mewakilkan orang lain untuk menjualkan barang milik kita, semua ulama sepakat boleh. Kalau antum mengatakan kepada si A, tolong dong jualin mobil saya nih. Akhirnya si A ngejualin karena dia disuruh, dia sebagai wakil saya. Boleh? Boleh. Seluruh ulama sepakat boleh, apa-apa. Padahal itu kan barang bukan milik dia, betul, tapi masalahnya dia sudah mendapatkan apa? Mandat dan sudah sebagai apa? Wakil. Kalau permasalahan yang di Hanafi kemarin bukan, dia hanya sebatas pakai katalog punya orang, ditawarin ke orang-orang yang mana nih, ya. Padahal dia bukan wakil, maka ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Paham nggak, Bu? Bu, kok diem aja? Tadi kenceng banget. Paham? Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah sudah paham Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Apakah kerabat yang memiliki hubungan nasab namun dia keluar dari Islam, apakah dia masih jadi mahram, Ustadz? Ya. Apakah orang kafir yang non-muslim bisa menjadi mahram buat muslimah? Misalnya muslimah, ya, ini punya saudara laki-laki tapi non-muslim. Apakah bisa jadi mahram? Jawabnya boleh. Iya. Karena mahram itu adalah tidak ditentukan apakah dia seorang muslim atau bukan. Yang penting dia mahram kita. Karena tujuan daripada mahram itu kata jumhur ulama untuk keamanan. Iya. Maka tujuan itu ada dalam hal seperti itu. Kecuali kalau kita tahu kalau ya kakak kita atau non muslim ini sudah sangat benci banget kepada Islam dan kaum muslimin dan bermakar untuk Islam dan kaum muslimin sehingga kita tidak merasa aman dari makar dia. Jangan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada pertanyaan yang masuk dari pendengar Kerja Bandung. Bisa ditangkap dengan jelas? Silakan. Ya, baik. Dari hamba Allah di Bandung, apa dampaknya tidak bisa baca Al-Quran tapi sholat, puasa, dan zakat dikerjakan? Apa? Apa dampaknya? Dampaknya ya, tidak bisa baca Al-Quran tapi sholat, puasa, zakat kerjakan. Tidak bisa baca Quran tapi ya, dia sholat, dia zakat, dia puasa. Ya. Oke. Ya, silakan Ustaz. Sudah Ustaz. Dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah memberikan perumpamaan. Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Perumpamaan muslim yang membaca Quran itu seperti buah utrujjah. Rasanya manis, harum, jaga juga wanginya. Wanginya itu harum. Dan perumpamaan muslim yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Rasanya manis, tapi nggak ada harumnya. Dan perumpamaan orang ya munafik yang dia itu ya membaca Quran seperti buah apa saya lupa, buah qadarullah saya lupa ya, yang harum baunya tapi pahit rasanya. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran seperti Hamdalah, baunya busuk, rasanya juga pahit. Nah, di situ Rasulullah memberikan perumpamaan muslim yang tidak bisa baca Quran itu seperti kurma, artinya masih manis gitu loh. Iya, sholatnya terima ya diterima asal sholatnya baca Quran, jangan baca mantra.
Kalau sholatnya pakai Al-Fatihah, surat, alhamdulillah. Walaupun nggak bisa baca Quran ya harus dia hafalkan lah sebagian surat. Iya. Dia zakat, dia puasa, alhamdulillah. Tapi berusahalah untuk baca Quran. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang nggak bisa baca Quran, Pak. Iya. Disebutkan dalam sebuah kisah siapa itu? Abdullah bin Rawahah. Di mana Abdullah bin Rawahah pernah mensetubuhi budak hamba sahayanya. Rupanya ketahuan sama istrinya. Lalu kemudian Abdullah bin Rawahah pun membacakan apa gitu. Dan di situ disebutkan dalam kisah tersebut, wa kana la taqra'ul Quran, wa kanat la taqra'u, dan adalah istrinya Abu Rawahah itu nggak bisa baca Quran. Iya. Artinya ada di zaman sahabat, di zaman Rasulullah orang-orang yang tidak bisa baca apa? Quran. Bahkan kebanyakan sahabat itu ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kebanyakan sahabat itu hanya hafal Quran, Mbak. Tapi baca nggak bisa. Ya, nulis nggak bisa. Nah itu. Tapi tentunya berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa baca Al-Quran. Walaupun bacaannya, aduh malu Ustadz saya bacanya tersendat terbata-bata, nggak apa-apa. Kata Rasulullah SAW, ya orang yang mahir baca Quran itu ma'asafaratil kiram, bersama malaikat yang mulia. Waladhi yata'ata, dan orang yang bacanya terbata-bata diberikan 2 pahala. Pahala baca Qurannya, pahala capeknya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya mau nanya, kalau misalkan saya mau terbebas dari riba, sementara saya pengen terbebas dari riba, sementara saya mempunyai rumah cicilan dan Nggak jelas Ibu. Pengen keluar dari riba? ya, untuk saat ini saya mempunyai rumah cicilan dan rumah cicilan itu mau dijual. Apakah dengan saya menjual rumah tersebut saya menyambung riba kepada orang lain? Dan apakah kalau misalkan hasil penjualan rumah yang masih cicilan itu dibelikan sesuatu, apakah itu boleh? Sudah saya jawab sebetulnya tadi Bu. Kalau kita lagi nyuci rumah dan belum selesai cicilan, boleh nggak kita jual ke orang? Mau tidak mau pasti kita pertama akan menjual hutang di atas hutang. Dan itu sendiri sudah haram, nggak boleh. Sudah begitu menyebabkan orang lain jatuh kepada riba juga. Makanya sudah saya sebutkan tadi solusinya lunaskan secepatnya. Solusinya itu lunaskan secepatnya. Dari mana duitnya? Ya berusaha carilah. Cari sampingan-sampingan nggak apa-apa. Asal tujuan kita niatnya untuk apa? Ya membayar utang riba, insya Allah bantu. Ya, kalau kita memang niatnya ingin melepas diri dari itu. Iya. Untuk makmum masbuk, ketika bangun dari tahiyat akhir, imam apakah perlu mengangkat tangan atau tidak? Untuk makmum masbuk ketika bangun dari tahiyat akhir imam, iya, apakah perlu mengangkat tangan lagi atau tidak? Tergantung rakaat keberapa itu. Kalau dia rakaatnya kedua, maka disunahkan mengangkat tangan. Kalau rakaatnya ganjil, maka boleh sih. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah sholat dan mengangkat tangan di setiap kali naik dan setiap kali turun. Boleh saja. Tapi itu jangan dirutinkan. Karena Rasulullah tidak merutinkan hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pendengar Roja Bandung. Halo. Halo. Ya, bagaimana dengan orang yang wafat membawa hutang? Membawa hutang.
membawa hutang tidak bisa melunasi hutangnya. Terus Iya, bagaimana dengan kondisi orang Seperti yang itu. Iya. orang yang wafat di atas tauhid tapi bawa utang, gimana nih? Orang yang berhutang tuh tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang menganggap remeh pembayaran hutang, maka kelak orang seperti ini dia akan bayar di hari kiamat dengan amalan-amalan solehnya. Keadaan yang kedua, orang yang tidak menganggap remeh pembayar hutang dan dia terus berusaha semaksimal mungkin untuk bayar utang. Qadarullah, utangnya belum selesai, meninggal dunia. Apakah pada hari kiamat nanti dia akan tetap bayar utang? Maka sebetulnya yang seperti ini menjadi kewajiban ahli warisnya, Pak. Ahli warisnya nggak bisa bayar utangnya juga karena memang miskin. Gimana? Ya, maka orang yang sudah berusaha semaksimal untuk bayar hutang dan Allah tahu ini orang selalu berusaha bayar hutang, tapi qadarullah meninggal duluan sebelum selesai hutang, insya Allah Allah bayarkan pada hari kiamat. Demikian disebutkan dalam sebuah riwayat. Iya. Saya bekerja di pertaksian, Ustadz. Gimana kalau saya dapat penumpang perempuan satu orang? Secara otomatis saya pasti berduaan dengan perempuan itu di mobil. Hukumnya gimana ya, Ustadz? Gak tahu. Tanyain Ustadz Abu Haidar aja ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Begini Ustadz, hukum BPJS itu kan kita tahu ya, subhat ya. Terus kalau dalam keadaan darurat gimana Ustadz? Misalkan kita udah nggak punya apa-apa gitu, terus kita perlu biaya penyakit untuk pengobatan penyakit yang berat gitu Ustadz, itu gimana hukumnya? Pertanyaannya tadi bagaimana dalam keadaan darurat? Kaidah syariat juga sudah jelas. Wab'ad-darurah tubihul mahdurat. Sesuatu yang sifatnya darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Maka kalau memang darurat banget, ya gimana lagi? Allah maafkan insya Allah. Apalagi saya dengar nanti pemerintah mewajibkan setiap warga negara Indonesia harus ya BPJS. Maka kalau seperti ini dipaksa namanya Pak. Ya kita nggak punya pilihan lagi, ya sudah, gimana lagi. Kalau keadaannya seperti itu, ya kita tidak bisa menghindar. Kalau kita terus menerus maksiat Ustaz, tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Kira-kira Allah masih menerima tobat kita nggak ya? Masih. Iya. Selama kita terus bertobat dan terus bertaubat. Saya mau tanya sama antum. Antum pernah taubat nggak? Hah? Sering. Baik. Setelah taubat maksiat nggak? Maksiat. Habis gitu taubat lagi nggak? Taubat lagi. Habis itu maksiat lagi nggak? Siapa yang tidak seperti itu di antara kita, Pak? Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Hai Hasan, gimana saya ini? Saya ini berbuat maksiat, terus saya taubat lagi kepada Allah. Kemudian saya jatuh lagi kepada maksiat, saya taubat lagi sama Allah. Saya jatuh lagi kepada maksiat, saya taubat lagi kepada Allah." Kata Al-Hasan Al-Basri apa? Ya udah, memang begitu, orang muslim begitu, pasti semuanya begitu, kata Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang tidak seperti itu? Mukmin mana yang tidak seperti itu? Iya, Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, segera mereka ingat Allah dan istighfar. Ibnu Katsir mengatakan,
ayat ini masuk juga bagi mereka yang istighfar dosa lagi, istighfar dosa lagi, istighfar dosa lagi. Asal jangan dosa yang sama itu lagi, itu lagi. Karena Rasulullah mengatakan seorang mukmin itu tidak boleh jatuh kepada satu lubang dua kali. Iya, walaupun memang terkadang jatuh kepada yang sama, tapi ya asal jatuhnya kepada maksiat itu Pak, bukan karena apa? Kita ketika habis taubat kangen pengen lagi, berarti belum taubat tuh. Karena orang yang berbuat maksiatnya ada dua. Ada orang yang berbuat maksiat karena terdorong oleh syahwat dan mengikuti hawa nafsu. Setelah itu dia taubat pada Allah dan ingat pada Allah, istighfar. Ada lagi orang yang berbuat maksiat karena memang menjadi sebuah kebiasaan dia. Dia merasa terbiasa dengan maksiat tersebut dan ia tidak merasa dosa dengan melakukan perbuatan maksiat tersebut. Nah, ini yang berbahaya ya akhul Islam, azan ya Allah ya. Makanya ya akhi, kalau Anda bertanya kepada saya, bagaimana kalau saya ini bertaubat, lalu berbuat maksiat, bertaubat lagi, lalu berbuat maksiat, bertaubat lagi. Saya jawab, hampir semua mukmin begitu. Hampir semua orang Islam begitu. Iya. Siapa di antara kita dalam satu hari nggak pernah berbuat dosa? Ada? Hah? Ada nggak di antara kita dalam satu hari nggak berbuat dosa? Hampir tidak ada Pak. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Antum tiap hari pergi ke kantor pasti ngelihat AWW, bener nggak? Iya kan? Apalagi kalau AWW-nya seksi, sampai nabrak motornya jeger, astagfirullahaladzim, ya gara-gara nonton ngeliatin itu. Ya, setiap hari dosa mata kita nggak? Dosa mata kita. Kita sadar dosa, astagfirullah, astagfirullah. Tapi gimana ya Ustadz? Saya lingkungannya udah begini. Saya pergi ke kantor ya, begitu saya pergi ke apalagi sekolah, kuliah yang campur-campur, ya, gak lepas dari dosa. Setiap hari dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Gimana? Makanya kita banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak apa? Taubat terus, istighfar terus, taubat terus, perbanyak terus ya akhul Islam, azan ya Allah yakum. Terutama di zaman ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan tentang kemusyrikan Ustaz. Saya melihat di negara kita ini praktek kemusyrikan masih sangat banyak Ustaz. Jelas, betul. Saya di kota saya di Sukabumi misalnya Ustaz, itu hari nelayan kalau tidak melempar kepala kerbau ke laut, mereka merasakan bahwa sulit untuk dapat sesuatu rezeki oleh nelayan setempat. Betul. Kemudian di Cirebon acara Maulid juga panjang jimat, itu berebutlah air itunya gitu. Kemudian di Jogja di mana-mana. Nah itu bagaimana Ustaz? Artinya itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah peran ulama atau peran pemerintah supaya kemusyrikan ini hilang gitu Ustaz? Supaya masyarakat ini tidak terus-menerus terjerumus dalam kemusyrikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemimpin lah. Dan orang-orang yang punya kekuasaan untuk mengingkari. Orang yang punya kemampuan untuk mengingkari tapi diam 1000 bahasa, mereka ikut menanggung dosa. Sedangkan kita tidak mampu untuk mengingkari, kita wajib mengingkari dengan hati. Kalau kita bisa mengingkari dengan mulut kita, lisan kita mengingkari, harus ingkari dengan mulut kita. Kalau kita punya kekuasaan dan kita mampu mengingkari, ingkari dengan kekuasaan kita. Maka kalau ternyata ya penguasa dan mereka sebetulnya mampu mengingkari tapi ternyata tidak mengingkari, mereka menanggung apa? Dosa. Makanya kan gak enak ya, jadi pemimpin tuh gak enak Mas. Karena semua dosa yang berada di wilayahnya dan dia diamkan, dia ikut menanggung apa? Dosa nanti pada hari kiamat, gimana itu? Ya, Allah musta'an wal itiqlan.
Bagaimana caranya agar istri mau pakai hijab, Ustadz? Saya sudah coba kasih tahu dengan dalil, dengan membelikan kerudung dan lain-lain. Tapi istri saya masih tetap nggak mau dengan alasan belum siap. Saya sudah hampir bosan menyuruhnya, Ustadz. Tapi setiap sholat saya berharap Allah memberi hidayah, Ustadz. Apakah cukup dengan hanya berharap hidayah saja? Coba Pak tanya ke sales. Gimana sih caranya kamu kok bisa jualan laku gitu? Kalau sales itu kan pinter ya, supaya konsumen tuh mau beli, caranya gimana? Hah? Dipuji-puji, ini barangnya istimewa, ini Masya Allah. Bayangkan Pak, ini begini. Coba deh, antum seperti sales nawarin jilbab ke istri. Bilang, mah, tahu nggak mah, jilbab itu luar biasa mah. Iya. Kamu itu kalau pakai jilbab bagaikan bidadari di surga mah. Masya Allah. Gitu dong. Ini nyuruhnya sambil melotot, sambil marah-marah. Susah kalau seperti itu. Tapi coba ya, dengan lemah lembut, kasih sayang, kuatkan akidahnya dulu. Kuatkan apa? Waduh, ya istri saya nih kok nggak mau pakai jilbab. Asalnya kenapa ya? Oh, rasa takut kepada Allahnya masih sedikit. Nah, berarti rasa takutnya dikuatin dulu tuh. Caranya gimana? Hah? Dikenalkan kepada Allah. Siapa Allah, Tuhan kita. Terus apa? Ingatkan kepada surga dan cerita tentang surga dan neraka, gimana dahsyatnya, tentang kematian, di mana dahsyat. Makanya lihat Rasulullah SAW dahulu mendakwai para sahabat nggak langsung nyuruh pakai jilbab, enggak. Kata Aisyah, yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa? Karena akidah belum ada, rasa takut kepada Allah belum ada, rasa cinta kepada Allah belum ada. Nah, istri antum masalahnya di situ akarnya. Sebab utamanya istri antum belum punya rasa takut kepada Allah, belum mengenal Allah, belum yakin betul tentang adanya surga dan neraka. Walaupun dia yakin, tapi masih lemah keyakinannya. Berarti yang harus antum dakwahi dari situnya dulu. Kuatkan dulu akidahnya, kuatkan dulu keyakinan dia kepada surga dan neraka. Gambarkan kepada istri antum bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana indahnya surga yang luar biasa. Sehingga di saat itulah si istri mulai muncul rasa takutnya. Kalau sudah mulai muncul rasa takutnya, insya Allah Pak, antum gak nyuruh aja tiba-tiba berjilbab dia. Betul. Kenapa? Karena sudah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau tanya kalau misalnya gimana hukumnya jika memelihara dan menyimpan benda yang merupakan warisan dari orang tua, misalnya. Apa? Hukumnya memelihara dan menyimpan benda yang dulunya dipercaya sama orang tua itu memberikan kesaktian. Kebetulan ini kejadian. Memelihara benda berupa kujang. Benda keramat. Iya, benda keramat. Seperti keris. Iya, seperti keris, kujang. Yang dulunya dipercaya orang tua itu bisa memberikan kesaktian dan manfaat-manfaat lainnya. Nah, kebetulan ini kejadiannya ke teman yang menerima benda itu dari orang tuanya, yang katanya sih dia menyimpan sebagai warisan aja, bukan mempercayainya. Nah, apa hukumnya jika memelihara benda yang mempunyai manfaat, tetapi dia tidak meyakininya? Apakah sholat dan lain-lainnya itu bisa diterima sama Allah atau termasuk juga sebuah kesyirikan? Terima kasih. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair, barakallah. Kalau antum beli keris tujuannya cuma buat dipajang doang, boleh nggak Pak? Hah? Kalau antum beli keris tujuannya cuma dipajang doang di rumah, hiasan, mubah saja.
Tapi kalau antum tahu ini dikeramatkan, kemudian dipajang, saya khawatir suatu ketika antum punya keyakinan macam-macam itu. Dan itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan sudah saya sebutkan tadi Pak, di antara cara supaya kita wafat di atas tauhid, kita harus berlepas diri dari semua kesyirikan dan semua simbol-simbol atau semua yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan benda keramat itu menjerumuskan. Jadi gimana dong? Bakar, buang. Biasanya Pak, benda itu dikeramatkan karena sudah diisi sama jin. Itu kebiasaan para dukun begitu. Jadi benda si keris ini diisi jin. Jadi ada jinnya. Nah, kalau disimpan di rumah apa nggak khawatir tuh jinnya ngamuk, ganggu anak kita, ganggu istri kita dan yang lain-lain. Bahkan bisa saja si jin itu ngancem, ya. Kalau itu keris tidak dimandiin di setiap bulan apa gitu, ya, di malam Jumat. Kenapa? Masalahnya kan sudah diisi jin itu. Makanya dari itulah ya nggak boleh ya kita anjurkan beritahu kepada orang tua, nggak boleh, haram, udah buang aja itu ya. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini. Semoga saya yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.